Bab 39. Mulai terkuak Jessica dan Ambar. Segera take down berita yang menjelek-jelekkan Tuan Rainero dan unggah video ini. Buat spam di segala media sehingga siapapun yang mengakses internet akan melihat video ini terlebih dahulu. Tita Axton pada tim IT kepercayaan Rainero. Ya, sebelum Jessica melakukan siaran langsung, sebenarnya Rainero telah melakukan antisipasi kalau ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang berusaha menjatuhkan nama baik Shenina dan tersangka utama yang ada di dalam pikirannya tentu saja keluarga Shenina sendiri. Tapi bukan berarti ia tidak melakukan antisipasi pada orang-orang lain yang bisa saja melakukan hal tak terduga yang bisa mengancam nama baik dan keselamatan Shenina. Namun untuk keluarga Shenina, Rainero bukan hanya ingin melakukan antisipasi, tapi juga membantunya membalaskan dendam. Meskipun Shenina mengatakan hanya ingin mencari kebenaran tentang masa lalu ibunya, tapi ia juga akan membalaskan segala kesakitan yang Shenina dapatkan selama ini. Rainero tidak sebaik itu yang bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang ia cintai. Terlebih apa yang Shenina alami itu benar-benar menyakitkan. Keluarganya bukan hanya jahat, tapi juga tega. Tak akan ia biarkan mereka bernafas dengan nyaman. Ia akan membuat hidup mereka sesak kemudian menghancurkannya. Sudah selesai, Tuan, ujar tim IT kepercayaan Rainero itu. Axton tersenyum. Kemudian menepuk pundaknya bangga. Tenang saja, imbalan besar akan segera masuk ke rekening kalian. Kalian tahu sendiri bagaimana bos kita itu, ujar Axton. Tim IT yang terdiri atas 3 orang dengan kemampuan hacker itu menyeringai lebar. Ya, mereka tahu Rainero memang begitu royal pada orang-orangnya yang loyal. Karena itu, mereka selalu siap sedia bila Rainero menugaskan mereka untuk melakukan sesuatu. Selama bekerja dengan Rainero, hampir semua bisa mereka kerjakan, kecuali satu, yaitu menemukan jejak Shenina saat di luar negeri. Mereka hanya bisa mendapatkan informasi kalau Shenina terbang menuju Singapura, setelahnya mereka tak bisa menemukan jejaknya. Sementara itu, di kediaman Harold, Jessica dan Ambar tampak syok. Wajah mereka pias dengan bulir-bulir sebesar biji jagung menetes dari dahi mereka. Bagaimana tidak, hampir di setiap sosial media, mereka menemukan video pengakuan orang-orang yang jadi saksi hidup bagaimana keluarga itu memperlakukan Shenina sejak kecil hingga dewasa. Bahkan saat mereka mengakses internet pun, mereka terlebih dahulu disuguhkan video tersebut. Saya kenal Shenina sejak kecil. Bahkan saat ibunya masih hidup. Shenina anak yang baik, tapi semenjak ibunya tiba-tiba meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan pembantunya sendiri, Shenina selalu saja mendapatkan perlakuan tak baik. Ia kerap disiksa. Jarang diberi makan. Disuruh kerja ini itu. Iya, aku ingat, waktu itu Tuan Harold tiba-tiba saja menuduh ibu Shenina berselingkuh. Padahal kami tetangganya saja tahu kalau ibu Shenina itu sangat setia. Bahkan ia jarang keluar rumah, kecuali untuk mengantar jemput Shenina kecil sekolah. Selebihnya, pembantunya yang mengerjakan. Kalian tahu siapa pembantunya itu? Dia ibu tiri Shenina. Padahal ibu Shenina saat itu masih hidup, tapi saya pernah melihat Tuan Harold sedang bermesraan di taman samping rumah mereka. Dan setelah ibu Shenina meninggal, mereka segera menikah. Semenjak itu, Shenina kecil selalu dikurung. Tidak diperbolehkan main. Bahkan saya sering mendengar Shenina menangis karena dipukuli si pembantu kurang ajar itu. Saya seorang dokter dan kebetulan saya juga tetangga di depan rumah Shenina. Saat ibu Shenina ditemukan sudah meninggal di kamar mandi, saya langsung memeriksa beliau. Saya menemukan memar bekas pukulan benda tumpul di punggung dan kepala ibu Shenina. Saat saya ingin melaporkan kejadian itu dengan Tuan Harold, tapi pembantunya justru lebih dahulu memberikan keterangan palsu. Setiap saya ingin berbicara dengan Tuan Harold, pembantunya selalu saja menghalang-halangi. Saya guru SD Shenina. Shenina sebelumnya anak yang pandai. Tapi semenjak ibunya meninggal, dia jadi kurang fokus belajar. Ternyata ibu tirinya sering memaksanya melakukan pekerjaan rumah. Pernah saat itu Shenina pingsan di sekolah dan ternyata hal itu terjadi karena dia tidak diberi makan sejak kemarin. Saya teman SMP Shenina. Shenina gadis yang baik.
Tapi saudara tirinya jahat. Jessica itu suka mencuri dan pernah saat ketahuan dia justru memfitnah Shenina. Jessica juga sering memfitnah Shenina mencuri uangnya. Padahal uang itu dipakai Jessie untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Alhasil, ayahnya sering memukuli Shenina. Aku sangat sedih melihat Shenina dimarahi dan dipukuli. Ibu tirinya dan Jessica benar-benar jahat. Mereka itu iblis. Saya kenal Shenina dari kecil. Sejak ibunya meninggal, ayahnya tidak pernah memedulikan Shenina. Bahkan uang sekolah pun tidak pernah diberi. Untung saja Shenina pintar jadi ia bisa terus bersekolah dengan jalur beasiswa. Dia juga sering membantu teman-teman yang kesulitan memahami pelajaran, jadi setelah membantu, biasanya teman-teman akan memberinya uang yang kemudian uang itu dikumpulkan Shenina untuk membeli buku dan perlengkapan sekolah lainnya. Bukan hanya video pengakuan yang disebarkan. Bila hanya video seperti itu bisa saja mereka mengatakan kalau video itu merupakan manipulasi alias fitnah untuk menjelek-jelekkan mereka. Tapi ternyata ada video lain yang jadi penguat. Entah didapat dari mana, video mereka saat sedang mencaci maki, memarahi, bahkan ada video saat mereka menyiram Shenina dengan air comberan di taman samping rumah serta membakar buku sekolah Shenina pun ikut tersebar luas. Ambar dan Jessica benar-benar syok, wajah mereka benar-benar memucat saat ini. Maksud hati ingin mempermalukan Shenina, tapi justru merekalah yang berakhir malu karena video keburukan mereka disebarluaskan. Belum selesai ujian bagi Ambar dan Jessica, ternyata ada video yang lebih menggegerkan lagi, yaitu video permainan panas Jessica dengan seorang pria tua. Mulut Jessica sampai menganga lebar melihatnya. Bagaimana video ini bisa tersebar? Brak. Jessica, Ambar, sebenarnya apa yang terjadi? Video itu. Itu. Plak. Dasar anak tak tahu diri, apa yang sebenarnya kau lakukan di luar sana, hah? Sentak Harold murka. Ia tidak begitu peduli terhadap video pengakuan orang-orang mengenai perbuatan Ambar dan Jessica pada Shenina. Entah apa itu karena rasa cintanya pada sang anak sudah benar-benar tidak ada lagi atau karena tertutup oleh benci. Sebaliknya, yang membuatnya marah adalah video permainan panas Jessica dengan seorang pria yang seumuran dengannya. Itu fitnah. Aku tidak pernah melakukan hal seburuk itu. Itu pasti hanya seseorang yang mirip denganku, kilah Jessica. Jessie benar, suamiku. Mana mungkin Jessie melakukan hal memalukan itu? Itu pasti pekerjaan Shenina. Pasti dia yang mencoba memfitnah Jessie. Dia benar-benar keterlaluan, timpal Ambar mencoba membela Jessica dan lagi-lagi menjelekkan Shenina. Akibat pemberitaan tentang perlakuan Ambar, Jessica, dan Harold pada Shenina selama ini, para pengguna sosial media beramai-ramai menghujat mereka. Mereka dianggap manusia yang tidak berperasaan. Bagaimana tidak, mereka bisa dengan tega menyakiti seorang gadis kecil hingga dewasa. Bukan hanya menyakiti, mereka juga mengabaikan dan menelantarkannya. Selang beberapa saat setelah video beredar, tersebar juga video bagaimana Harold yang mengutuk Shenina yang merupakan putri kandungnya sendiri saat datang ke rumahnya bersama Rainero. Bahkan ia lebih mengagung-agungkan Jessica yang merupakan anak tiri. Jelas saja, umpatan demi umpatan ditujukan kepada Harold, Ambar, dan Jessica. Tak pelak, akibat beredarnya berita itu, semakin banyak pula orang-orang yang mengenal Ambar dan Jessica ikut membuka suara bagaimana sifat mereka berdua. Ambar dan Jessica benar-benar ketakutan saat ini. Apalagi semenjak video panas Jessica tersebar, Harold jadi mendiamkan mereka. Bagaimana ini, Mom? Kenapa justru berbalik seperti ini? Bukannya nama Shenina yang hancur, justru kita yang kian dibuli. Ujar Jessica dengan nafas yang tercekat. Ia khawatir, kemana ia melangkah, maka hanya akan ada caci maki yang mengiringinya. Tunggu, kemana siaran yang kau buat tadi, Jess? Sepertinya tidak ada. Kenapa bisa tiba-tiba menghilang? Gumam Ambar keheranan. Jessica yang tadinya hanya fokus dengan pemberitaan mengenai dirinya dan juga keluarganya seketika terperangah. Mom benar, gumamnya. Lalu Jessica segera memeriksa akunnya dan benar saja, dari siaran langsung sampai semua notifikasi yang tadi membanjiri sosial medianya, semuanya benar-benar lenyap.
Tak tersisa satu pun. Bahkan orang-orang yang tadi ikut menyebarkan beritanya, tidak terlihat di mana rimbanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba akunnya keluar secara otomatis. Saat Jessica ingin masuk ke akun sosial medianya, ternyata ia tidak bisa. Akunnya tiba-tiba saja menghilang tak berbekas. Mata Jessica terbelalak, "Mom, apa mungkin tuan muda Sanchez itu yang melakukan semua ini?" Tapi, bagaimana bisa? Tapi itu bisa saja terjadi, Jess. Pria itu merupakan seseorang yang berpengaruh. Ia kaya raya dan apapun bisa ia lakukan. Gila. Bila benar dia yang melakukannya, matilah kita. Kita harus bagaimana, Mom? Bagaimana kalau dia melakukan hal yang lebih nekat lagi? Seketika Jessica merinding sendiri membayangkan tindakan Rainero selanjutnya. Bila Rainero bisa membalas perbuatannya dalam sekejap mata, maka ada kemungkinan ia bisa bertindak yang lebih menakutkan daripada ini. Di saat Jessica dan Amber tengah ketakutan dengan apa yang akan mereka alami selanjutnya, di sebuah kamar hotel ternama tampak Rainero sudah tidak sabar ingin membawa Raino Conda menjelajahi gua kenikmatan yang sudah lama ia impikan. Bahkan saat ia sedang mengguyur tubuhnya di bawah shower, Rainero tak henti-hentinya membayangkan malam panas yang akan segera ia lewati malam ini. Kenapa tubuhku rasanya kayak gini ya? Benar-benar tak nyaman, gumamnya saat air dingin membasahi badannya. Ia merasa perutnya bergejolak, bahkan tubuhnya jadi sedikit menggigil. Rainero lantas terpaksa menyudahi kegiatan mandinya karena kondisi tubuhnya yang kian terasa tak nyaman. Rainero keluar kamar hanya dengan mengenakan handuk yang menggantung di pinggangnya. Tampak Senina sedang duduk di salah satu sofa dengan tubuh yang masih tertutup batrobe. Rainero menelan salivanya. Rainero yang tadi hendak mengambil pakaian ganti tanpa sadar berjalan menuju Senina yang kini tengah menatapnya tanpa kedip. Laki-laki yang sudah resmi menjadi suami dari Senina itu kini telah berdiri di hadapan sang istri. Melihat pahatan sempurna dari tubuh Rainero jelas saja membuat jantung Senina terasa dak-dikduk. Darahnya berdesir. Begitu pula darahnya ikut serseran. Kenapa? Apa istriku ini baru sadar kalau suaminya ini sangat tampan? Goda Rainero yang sudah mengungkung tubuh Senina. Jarak yang terlalu dekat membuat Senina dapat menghidu aroma sabun dan sampo dari tubuh gagah suaminya itu. Jelas saja hal itu membangkitkan sesuatu yang tak pernah ia alami selama ini. Ada rasa ingin mendekap, menyentuh, meraba, bahkan menyusuri setiap inci bagian tubuh dari suaminya itu. Tubuh itu begitu gagah. Otot-ototnya terbentuk begitu sempurna di matanya. Kencang, padat, dan berisi. Sebelumnya, Senina tidak pernah merasakan hal ini. Mungkin karena ia bukan termasuk orang-orang yang menganut budaya free sex, jadi ia tidak pernah tertarik sama sekali dengan sesuatu yang bersifat sensualitas. Berbeda dengan sekarang. Laki-laki yang ada di hadapannya itu telah resmi menjadi suaminya. Menatapnya saja membuat aliran darahnya seketika melonjak hebat. Jantungnya pun seakan dipompa dengan begitu kencang. Aliran oksigen di sekitar seakan menipis apalagi saat Rainero mendekatkan wajahnya. Nafas Rainero yang beraroma min menerpa wajahnya. Senina pun refleks memejamkan matanya. Namun, setelah sekian detik Senina tidak merasakan sentuhan di bibirnya. Senina merasa heran, lantas ia pun membuka matanya. Mata Senina terbelalak saat melihat wajah pucat Rainero. Rainero bahkan memijit pelipisnya. Peluh sebesar biji jagung turun dari sela-sela rambutnya, membasahi dahi hingga turun ke rahang. "Rain," seru Senina khawatir. "Kau kenapa?" tanyanya sambil membantu Rainero duduk di sampingnya. "Entahlah. Sejak semalam kepalaku rasanya begitu berat. Perutku pun rasanya terus-terusan bergejolak." Rainero menahan gejolak rasa yang ingin menerobos tenggorokannya. Tak mampu menahannya lebih lama lagi, Rainero pun segera berlari menuju kamar mandi. Ia memuntahkan semua isi perutnya. Senina yang khawatir pun ikut menyusul. Senina terbelalak, bukankah beberapa hari ini Rainero sudah tidak mengalami sindrom Couvet lagi? Tapi kenapa malam ini Rainero tiba-tiba kembali muntah-muntah? "Rain, kau tidak apa-apa?" tanya Senina khawatir sambil memijat tengkuk Rainero. "Aku benar-benar lemas, sweetie." "Bagaimana ini? Bagaimana apa?"
Jangan membuatku khawatir. Ayo, aku bantu ke kamar. Lebih baik kau istirahat. Atau aku perlu memanggilkan dokter keluargamu. Rainero menggeleng cepat. Ia tidak mungkin melakukan itu. Ia tak ingin keluarganya apalagi sampai orang lain tahu kalau ia tiba-tiba sakit di malam pertamanya. Bisa jatuh harga dirinya di mata orang-orang. Bisa saja setelahnya ia akan menjadi bahan ejekan orang-orang. Bagaimana kalau ia dicibir sebagai laki-laki lemah? Oh, no. Rainero tak ingin sampai hal itu terjadi. Lebih baik ia menahan rasa sakit kepala, mual, dan lemasnya daripada ia menjadi bahan ejekan orang-orang. Jangan. Tidak perlu. Biarkan aku istirahat saja, tapi, apa kau tak apa? Tanyanya ambigu. Kenapa aku yang kau tanyakan? Kau yang sakit, seharusnya kau yang aku tanyakan apa kau tak apa. Bukan itu maksudku, ujarnya lemah sambil membaringkan diri di atas kasur setelah mencapai sisi ranjang. Lantas, tanya Senina bingung. Bukankah seharusnya malam ini kita melaluinya dengan penuh kehangatan, bahkan rasa panas bergelora, ujarnya membuat pipi Senina seketika memanas. Tapi karena keadaanku seperti ini, sepertinya kita. No, aku tidak apa-apa. Kau tak perlu berpikir seperti itu. Aku tidak masalah. Bukankah, masih ada hari esok? Kau, huek. Tiba-tiba rasa mual kembali menerjang membuat Rainero tak dapat menahan gejolak itu dan memuntahkan begitu saja isi perutnya di atas ranjang. Mata Senina terbelalak, tapi apalah daya, ia justru merasa kasihan dengan keadaan Rainero saat ini. Sepertinya kau masuk angin, Rain, ujar Senina setelah selesai membantu Rainero membersihkan diri dari bekas muntah. Masuk angin? Apa itu? Di negara barat, tidak ada istilah masuk angin, karena itu ia tidak paham. Iya, itu sejenis penyakit. Aku dapat istilah ini saat berada di Indonesia, jelas Senina. Penyakit? Apa masuk angin itu termasuk penyakit berbahaya? Tanya Rainero khawatir. Bagaimana tidak, ia baru saja menikahi wanita pujaannya. Bahkan Raino Condanya saja belum bisa menjelajahi goa kenikmatan impiannya, bagaimana kalau masuk angin itu termasuk sakit parah dan berbahaya? Tidak, aku belum mau mati. Risau Rainero dalam hati.